akan belajar apa itu hak, kewajiban, dan norma. Yang pertama, hak adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh semua orang. Apa saja itu contoh-contoh dari hak? Hak ada di sekolah, keluarga, dan di masyarakat. Nah, untuk anak-anak ibu, apa saja sih contoh hak anak ibu yang ada di keluarga? Yang pertama, anak-anak berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya yang ada di rumah. Dan yang kedua, anak-anak berhak mendapatkan tempat tinggal, makanan dan minuman, pakaian yang layak. Nah, yang ketiga, berhak mendapatkan perlindungan dan rasa aman dalam keluarga anak-anak tersebut. Yang keempat, anak-anak ibu berhak didengar pendapatnya di dalam suatu keluarga. Dan yang kelima, berhak mendapatkan kesehatan yang layak. Nah, itu dia contoh hak anak-anak yang ada di keluarga. Contoh anak-anak yang ada di dalam masyarakat yaitu adalah sebagai berikut. Contoh yang pertama yaitu mendapatkan lingkungan yang bersih. Yang kedua, mendapatkan perlindungan hukum. Dan yang ketiga, berhak mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat. Dan keempat, diawasi dan dijaga ketika di jalan raya. Dan yang kelima, berteman dan bermain dengan teman sekitar yang ada di rumah. Nah, itu tadi contoh hak anak murid yang ada di masyarakat. Sekarang kita masuk ke dalam contoh hak anak murid yang ada di dalam sekolah. Contoh yang pertama adalah perolehan penilaian hasil belajar. Yang kedua, mendapatkan pelajaran ilmu agama dan umum. Dan yang ketiga, mendapatkan fasilitas sekolah yang baik dan layak. Nah, yang keempat, mendapatkan beasiswa dan bantuan lainnya di dalam sekolah. Yang kelima, mendapatkan perlindungan dan keamanan di dalam sekolah dan berhak meminjam buku yang ada di perpustakaan. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh dari hak anak murid ibu yang ada di keluarga, masyarakat, dan sekolah. Sekarang kita akan masuk dalam pengertian apa itu kewajiban. Adalah segala sesuatu yang harus dilakukan menurut aturan yang berlaku dan dilakukan oleh semua orang. Nah, kewajiban ini harus dijalankan agar kita mendapatkan hak kita. Nah, tadi ibu sudah menjelaskan apa saja contoh dari hak-hak anak murid ibu. Sekarang ibu akan menjelaskan apa saja sih kewajiban anak murid ibu yang ada di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kita akan masuk ke dalam contoh kewajiban anak-anak murid ibu yang ada di dalam keluarga. Contoh yang pertama adalah mematuhi peraturan yang ada di dalam keluarga. Yang kedua, mendengarkan nasihat dari orang tua. Itu penting ya. Yang ketiga, menghormati pendapat keluarga yang lain seperti kakak, abang, nenek, dan yang lainnya. Nah, yang keempat, menghormati orang tua dan semua anggota keluarga yang lebih tua dari kita. Yang kelima, menyayangi orang tua dan semua anggota keluarga kita. Nah, itu kewajiban anak ibu yang ada di dalam keluarga. Sekarang kita masuk ke dalam kewajiban anak-anak yang ada di dalam sekolah. Yang pertama, harus mematuhi tata tertib yang ada di sekolah, karena ini sangat penting. Apabila kita menjalankan kewajiban kita, semua akan berjalan dengan lancar. Nah, contoh yang kedua dari kewajiban yang ada di sekolah adalah mengikuti kegiatan belajar dengan baik dan tertib. Yang ketiga, menjaga kebersihan, keamanan, serta kenyamanan lingkungan sekolah agar dapat belajar dengan baik dan nyaman. Nah, yang keempat, menghormati kepala sekolah, guru, dan staf pegawai yang ada di sekolah.
kita harus saling menghormati. Yang kelima, berkata sopan kepada semua orang yang kita temui di dalam area sekolah tersebut. Nah, yang keenam, tidak membeda-bedakan teman dan guru. Selanjutnya, kita masuk ke dalam contoh kewajiban anak yang ada di masyarakat. Yang pertama, menjaga kebersihan dan keamanan yang ada di lingkungan masyarakat kita. Yang kedua, mengikuti peraturan yang berlaku di dalam lingkungan tersebut. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain, dan itu sangat penting yang harus kita jalankan. Yang keempat, menghormati seluruh warga masyarakat. Yang kelima, berbuat baik dengan tetangga dan sekitar rumah kita. Nah, itu tadi adalah contoh dari kewajiban anak yang ada di rumah, sekolah, dan masyarakat. Kita harus menjalankan hak dan kewajiban kita dengan semestinya. Itu berlaku buat semua orang. Kita harus tahu apa-apa saja itu dari kewajiban dan hak kita agar semuanya tercapai dengan baik.